Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi lebih semangat, shalom. Ada sukacita hari ini, amin. Kita percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang baik. Kita percaya bahwa dalam segala hal, dalam setiap masalah kita tetap bisa belajar mengucap syukur, amin. Sebab hari itu, mari Bapak Ibu, pagi hari ini kita berkumpul kembali bersama untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan kita sama-sama belajar, sama-sama menyembah, belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kita percaya dalam setiap ucapan syukur kita ada berkat-berkat yang telah disediakan Tuhan, amin. Dan kita percaya apapun masalah kita, apapun pergumulan kita, segala belenggu dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mari Bapak Ibu, kita tundukkan kepala kita berdoa kepada Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Tuhan sebab Tuhan adalah Tuhan yang baik. Apapun keadaan kami Tuhan, kami percaya Tuhan kami Tuhan yang baik Tuhan. Terima kasih buat setiap anugerah Tuhan, buat setiap berkat Tuhan, buat setiap penyertaan Tuhan bagi setiap perjalanan hidup kami Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini Tuhan, itu semua berkat anugerah Tuhan. Terima kasih Bapak, kami datang hari ini, pagi hari ini Tuhan untuk menyembah Tuhan, untuk mengucap syukur, untuk menaikkan pujian syukur kami Tuhan. Dan kiranya Tuhan memberkati, kiranya roh Tuhan hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Bapak, hanya Engkau lah yang bertahta di atas pujian kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap menyembah Tuhan, yang percaya katakan amin. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara. Kita mau mengucapkan terima kasih kepada Tuhan kita sebab Tuhan kita Tuhan yang baik. Thank you Lord, thank you Jesus. Saat tak ada harapan, Kau datang beriku harapan. Yesus Kau jawaban hidupku. Amin. Saat tak ada tujuan, Kau datang tunjukkan ku jalan, tunjukkan ku jalan. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita, haleluya. Saat tak ada harapan, Kau datang beriku harapan. Yesus Kau jawaban hidupku. Amin Tuhan. Yes Lord. Saat tak ada tujuan, Kau datang tunjukkan ku jalan, tunjukkan ku jalan. Sama-sama katakan, terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih buat cinta
kami menjadi berharga di mata Engkau Yesus. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidupku, jadikan aku. Bapak Ibu saja katakan, kasih. Terima kasih Tuhan. Kau jadikan hidup kami berharga Tuhan. Sekali lagi dengan lembut katakan, terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Amin Tuhan. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Setiap kami menjadi berharga di mata Engkau Tuhan. Terima kasih buat cinta-Mu, buat kasih-Mu yang sungguh tak terbatas bagi setiap kami Tuhan. Kau berikan hidupmu, jadikan aku. Oh, terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu bagi kami Tuhan. Kau yang telah berkorban bagi setiap kami Yesus. Oh, terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Oh, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Kami mengucap syukur. Oh, mari angkat pujian-Mu, mari sembah Tuhan. Ucapkan terima kasih kepada Tuhan kita. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Sembah Tuhan. Come on church. Sembah Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau baik, Engkau baik. Oh, selamanya. Kau jadikan kami berharga. Kau jadikan kami berharga. Terima kasih buat cinta-Mu, buat kasih-Mu Tuhan. Mari sembah Tuhan, jangan hanya berdiam diri. Come on, naikkan syukur-Mu, ucapkan terima kasih pada Tuhan. Thank you Lord. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau baik, Engkau baik. Apapun keadaan kami, apapun pergumulan kami, apapun masalah hidup kami, Engkau tetap Allah yang baik. Engkau menyertai hidup kami. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Apapun keadaan kami Tuhan, sekalipun hidup kami rasanya ingin menyerah, tapi kami percaya kebaikan Tuhan ada bagi setiap kami Tuhan. Karena kami yakin Tuhan belum selesai dengan setiap hidup kami. Ada rencana Tuhan yang baik di depan sana. Ada rancangan besar dalam hidup setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Haleluya, masih semangat memuji Tuhan Bapak Ibu Saudara, amin. Yang siap boleh dong sorakan haleluya. Come on. Mari semuanya bertepuk tangan kepala, come on. Woo. Mari ucapkan syukur-Mu. Segala
lagi. Sama-sama katakan, come on. Soraklah. Lebih dahsyat lagi, come on. Katakan haleluya. Oh, soraklah. Haleluya. 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 Soraklah haleluya. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Masih semangat memuji Tuhan, amin. Amin. Masih semangat memuji Tuhan lebih dahsyat lagi, amin. Come on. Sebab ada kuasa dalam nama Tuhan. Ada kuasa kesembuhan. Ada kuasa pemulihan. Ada mujizat dalam nama Yesus kita, amin. Mari sama-sama katakan. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Katakan Allah yang perkasa. Dia Bapa yang kekal. Sebab dia gunung batu keselamatanku. Yes. Sama-sama katakan. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Katakan engkau yang berkuasa di dalam segala. Ada apa? Ada kuasa dalam nama Yesus. Sebab ada kuasa dalam nama Yesus kita, amin. Sama-sama katakan. Namanya Tuhan, menara yang kota benteng perlindunganku. Katakan Allah yang perkasa. Ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Sama-sama puji Tuhan, come on. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Lebih semangat lagi, come on. Berkuasa di dalam segala. Apa? Ada kuasa dalam nama. Lebih dahsyat lagi, come on. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala. Sebab ada apa? Ada kuasa dalam nama Yesus. Amin. Kita percaya ada kesembuhan dalam nama Yesus, amin. Segala belenggu dilepaskan. Come on. Sama-sama katakan. Nama di atas segala nama, hanya nama Yesus. Segala kuasa pada nama siapa? Pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. One more time, come on, katakan. Nama di atas segala nama. Amin.
Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati kita lebih dalam lagi untuk menyembah Tuhan. Kita mau fokus untuk menyembah Tuhan. Kita mau ucapkan syukur kita kepada Tuhan melalui pujian ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Thank you Lord, thank you Jesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tak sungkur sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Sama-sama katakan. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Terima kasih Mari saya undang untuk balik berdiri. Sama-sama katakan. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah
katakan, oh, sebab Tuhan baik. Berikan suara-suara yang paling meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Engkau baik Tuhan. Oh, Engkau teramat baik Tuhan. Haleluya. Sepatutnya bagi setiap kami Tuhan untuk selalu bersyukur. No matter what happen, tidak peduli apa yang sedang terjadi dalam hidup kami. Mungkin kami sedang sakit, mungkin kami sedang mengalami kekurangan. Tapi firman Tuhan katakan, ketelanjangan, kelaparan, kekurangan, sakit penyakit itu tidak dapat memisahkan kami dari kasih Kristus. Kami bersyukur kami punya Tuhan seperti Engkau. Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Puji-pujian kami sudah naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Biar itu menyenangkan hati Tuhan dan itu menjadi deklarasi iman kami Tuhan. Kami bawa korban syukur kami ke hadapan Tuhan. Sebab Engkau baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setiamu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ajar setiap kami Tuhan ketika terbesit di pikiran kami ada satu alasan untuk mengeluh. Ingatkan kami begitu banyak ribuan alasan untuk kami bisa bersyukur. Karena hidup ini anugerah Allah. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan dengar firman Tuhan, Kau pakai hamba-Mu dengan segala keterbatasannya Tuhan. Dengan kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Kau pakai mulut dan bibir hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan boleh jadi berkat, menjadi kekuatan, menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Terlebih lagi firman itu mengubahkan paradigma kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kau pakai lebih dahsyat lagi Tuhan. Tim PW yang sudah melayani Tuhan. Kau pakai hamba-Mu dengan urapan-Mu Tuhan. Dan jemaat Tuhan yang mendengarkan sama-sama kami diurapi Tuhan. Kami boleh sama-sama diberkati Tuhan dan sama-sama dipulihkan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Terima kasih Tuhan, sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi meriah, paling meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, shalom. Shalom. Haleluya, ada sukacita, amin. Haleluya. Bilang kanan kirimu, Tuhan kita dahsyat. Sama-sama katakan Tuhan kita dahsyat. Tuhan kita dahsyat. Amin saudara. Haleluya. Mari kita sama-sama belajar firman Tuhan. Ya, dalam minggu terakhir kita bicara tentang bersyukur. Ya, kalau 2 minggu lalu saya bahas kata bersyukur dalam perjanjian lama itu menggunakan kata yadah. Minggu ini saya akan bahas dari perjanjian baru. Kemarin seperti bahas juga Mahansen ya. Jadi kata bersyukur di dalam perjanjian baru itu menggunakan kata eukaristeo. Ya, eukaristeo. Sebenarnya dari 2 kata, eu dan karis gitu ya. Nah saudaraku dikasih Tuhan, asal usul katanya dalam bahasa Yunani, kata karis atau kata bersyukur itu eukaristos, dari katanya adalah eukaristeo yang artinya bersyukur atau mengucap syukur. Nah saya coba pelajari lagi, nanti saudara mungkin boleh catat, kata eu, ada eu di depannya itu bukan bahasa Sunda tuh ya eu ya. Walaupun kita tahu ada pastor, eu juga tuh. Cilenying, ya, eu juga tuh. Eu depan ini bukan eu bahasa Sunda ya. Eu itu artinya to be well, menjadi baik. To be well. Jadi ketika kita bersyukur, mungkin keadaan kita gak baik. Tapi yang Tuhan bikin baik dulu adalah hati kita baik. Kita lebih tenang dulu, betul? Waktu kita berada di tengah badai, yang Tuhan ingin tenangkan tuh bukan badainya dulu, tapi hati kita dulu tuh, to be well. Gitu ya. Dan kata karis itu artinya anugerah, kasih karunia. Jadi saudara dikasih Tuhan, makna dari eukaristos itu artinya mencakup sikap hati yang berterima kasih atas anugerah yang telah kita terima dari Tuhan. 2 minggu yang lalu kita belajar bagaimana ada 5 alasan kita bersyukur. Angka 5 tuh katanya angka anugerah. Ya, jempol kita tuh katakan Tuhan itu baik bagiku. Sama-sama katakan Tuhan baik bagiku. Amin. Kita bersyukur karena anugerah kebaikan Tuhan dalam sehari-hari kita, keseharian kita. Kita bisa makan, kita bisa menghirup oksigen, kita masih bisa bernafas, itu karena kebaikan Tuhan. Yang kedua, telunjuk ini kita sudah belajar, Tuhan itu telah memilih hidupku. Amin. Tuhan telah memilih kita, itu anugerah. Yang ketiga,
Tuhan mati dan menyelamatkan aku. Dia mati dan menyelamatkan itu anugerah Bapak Ibu Saudara. Tuhan memahkotaiku itu anugerah. Tuhan memakai hidupku itu anugerah. Jadi ketika saudara terbesit di pikiran saudara ada satu alasan untuk menggerutu. Begitu banyak alasan bagi kita untuk kita bersyukur karena hidup sendiri itu anugerah. Bahkan pemazmur katakan apa saudara? Kemurahanmu itu lebih daripada hidup. Kemurahanmu itu lebih daripada hidup. Amin saudara. Lebih daripada sekedar hidup ini. Nah saudara dikasih Tuhan, pernah dengar kata sakramen ekaristi? Pernah dengar? Ya, saya nggak masukin di slide. Adalah perayaan iman umat Kristen dan juga orang-orang Katolik yang dilakukan di gereja untuk mengenang karya penyelamatan Tuhan Allah. Ya, sakramen ini merupakan puncak kehidupan kekristenan dan pusat dari semua sakramen lainnya. Ada sakramen pernikahan, sakramen baptisan. Tapi kalau nggak ada sakramen ekaristi, kekristenan kita nggak ada powernya. Ekaristi itu bicara tentang apa? Perjamuan kudus. Yang kita lakukan 1 bulan 1 kali, sakramen ekaristi. Nah, kata ekaristi itu adalah bersyukur. Perasaan syukur atas kebaikan Tuhan yang menyelamatkan saudara dan saya. Amin saudara? Tuhan sudah mati buat kita. Ekaristi, eukaristeo. Nah kita akan lihat, ada beberapa penggunaan kata eukaristi atau eukaristeo di dalam konteks perjanjian baru. Yang pertama saya pelajari saudara, mengawali segala sesuatu dengan doa dan bersyukur. Betul? Kalau mau makan apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Yakin, foto dulu kali. Padahal orang tua kita zaman dulu kalau sebelum makan kita harus doa. Zaman sekarang sebelum makan, foto dulu. Sebelum diacak-acak. Lupa tuh ekaristinya. Lupa tuh eukaristeonya. Langsung foto. Habis foto langsung apa? Langsung makan. Ya apa ya? Nah, di dalam Yohanes pasal 6, ini kisah tentang, ada yang tahu kisah tentang apa? Yesus mengadakan mujizat dengan 5 roti 2 ikan untuk memberi makan berapa orang? 5.000 orang. Itu laki-laki doang. Ya. Nah saya akan baca dari ayat kelima saudara. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, perhatikan, sebab ia sendiri tahu. Sama-sama katakan Tuhan tahu apa yang hendak dilakukannya. Ini kata kuncinya. Ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Sekalipun masing-masing mendapat apa? Sepotong kecil saja. Nanti saudara baca ayat 8 dan 9. Ada seorang anak bawa roti, 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Nah disitulah muncul roti boy itu pertama kali. Siapakah roti boy? Anak yang bawa roti kepada Tuhan gitu ya. Ayat 10-nya perhatikan. Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk, adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, kemudian apa? Eukaristeo. Mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu. Sebanyak yang mereka kehendaki dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, apa saudara? Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Mengapa penting bagi kita mengawali segala sesuatu itu dengan doa dan bersyukur? Saudara mau memulai studi, memulai pekerjaan, memulai bisnis gitu ya. Mau makan, apapun yang kita lakukan memulai dengan doa dan bersyukur. Nah saudaraku dikasih perhatikan. Yang pertama, karena mengucap syukur itu sebagai langkah percaya bahwa Tuhan tahu apa yang harus dilakukannya. Sekalipun kondisi kita saat itu, kita udah gak tahu apa yang harus saya lakukan. Berapa banyak di antara kita mungkin kita ada di dalam kondisi seperti itu. Tuhan, tadi seperti WL kita mengatakan mungkin seringkali kita berada di posisi ingin menyerah.
Saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Tapi firman Tuhan katakan, Yesus tahu apa yang hendak dilakukannya untuk menolong umatnya. Yesus tahu apa yang hendak dilakukannya kepada umatnya untuk memberkati umatnya, menyelamatkan umatnya, menolong umatnya. Alkitab mengatakan ayatnya kena tadi, ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Dia menguji Filipus. Ia sendiri tahu, udah tahu kok. Mungkin murid-muridnya nanya gini, kok udah tahu kan pengen nanya. Dibutuhkan ini saudara, percaya akan waktunya Tuhan, percaya akan kuasa Tuhan. Amin. Kalau doamu belum dijawab sama Tuhan hari-hari ini, saudara berkata sama Tuhan, aku mau bersyukur kepada Tuhan karena sekalipun aku nggak tahu apa yang harus aku lakukan, tapi aku percaya Tuhan tahu apa yang Tuhan akan lakukan. Tuhan tahu apa yang sedang Tuhan kerjakan bagi hidupku. Percaya akan waktunya Tuhan, percaya akan kuasa Tuhan. Amin. Nah, saudara kasih Tuhan, mengucap syukur itu membuka pintu mujizat. Di sini ada pintu, boleh dicoba nggak? Boleh dipakai nggak nih pintunya? Ini pintu. Ya, kasih sound effect dong harusnya. Nah, ini pintu nih. Ini pintunya nggak kebuka full ya? Oh, bukannya keluar. Bukannya keluar. Konon katanya kalau pintunya bukannya ke dalam, itu artinya orangnya itu orang yang suka menerima orang lain. Tapi kalau pintunya kebukanya keluar, gak mau orang lain masuk dalam hidup dia. Firman Tuhan katakan mengucap syukur itu membuka pintu mujizat. Saudara tahu, mujizat itu akan terbuka dalam hidupmu. Bukan ketika mujizat dulu engkau baru bersyukur. Tapi dimulai dengan apa? Bersyukur terlebih dahulu. Amin. Lalu Yesus mengambil roti itu mengucap syukur dan membagi-bagikannya. Perhatikan. Ya. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Sama-sama baca bagian terakhir. Kemudian ia membagi-bagikan ikan itu dan mereka makan apa? Makan apa? Kurang kencang. Makan apa? All you can eat. Makan sepuas-puasnya. Mungkin ada yang datang sekali makan 3 porsi. 3 porsi itu makan hari itu juga. Sepuas-puasnya. Amin. Ketika mengucap syukur, Tuhan sanggup buka keran berkat dalam hidupmu. Tuhan sanggup buka pintu mujizat dalam hidupmu. Seringkali kan kita berdoa sama Tuhan, ketika pertolongan terjadi baru kita bersyukur. Tapi yang Tuhan mau, ini mengucap syukur another level nih. Dimulai dulu mengucap syukur. Saya pernah katakan iman Yosua itu iman yang another level dari Musa. Kalau Musa lihat laut, dia pukul dulu baru terbelah. Tapi Yosua ketika dia mau menyeberang sungai Yordan, kakinya injak dulu sungai Yordan. Kakinya basah dulu, sungai Yordan surut. Yang Tuhan mau, mari kita bersama-sama bersyukur. Karena ketika kita mengucap syukur, itu membuka pintu mujizat Tuhan. Saya tidak tahu apa yang sedang kau gumuli hari-hari ini. Kesulitan kita kan bolak-balik belekok ya, gitu-gitu aja sih. Antara keuangan, soal anak, hubungan orang tua, mertua, menantu, kan gitu ya. Pekerjaan, masa depan, gitu aja bolak-balik belekok. Selama kita hidup kan gitu. Kalau nggak soal duit, soal makan, soal pekerjaan, masa depan anak, apalagi soal duit lagi, soal makan, soal hubungan, kan gitu. Ya apa ya? Selalu kasih Tuhan kalau kita baca kisah ini, ya orang banyak datang, nggak ada makanan, serba kekurangan. Bukankah setiap kita kondisinya serba kekurangan? Gereja kita ya kemarin saya ngobrol sama TWF, kok singernya itu lagi ya, kenapa? Kok kurang orang? Bukankah itu yang sering kita dihadapi? Kurang orang, kurang tenaga, kurang duit, kurang apa lagi? Kurang pemikiran. Banyak kurangnya kita. Tetapi ketika kita belajar bersyukur, Tuhan mengerjakan sesuatu dari kurang-kurangnya kita itu loh. Bukankah Tuhan pakai kita yang penuh dengan banyak kekurangan? Supaya dari orang-orang yang penuh banyak kekurangan ini, kita bisa melihat kuasa Tuhan yang dahsyat. Amin. Tuhan pakai kita yang penuh dengan kekurangan. Tuhan gak cari orang yang sempurna, karena gak ada orang yang sempurna.
Tuhan gak pakai orang yang sempurna karena gak ada orang yang sempurna. Kalau Tuhan mau pakai orang yang sempurna cuma Yesus doang yang dipakai. Kita banyak kekurangan, tapi justru dari kekurangan itulah Tuhan ingin menyatakan mujizatnya bagi setiap kita. Yang berikutnya saudara, ya ketika kita memulai sesuatu dengan mengucap syukur, nah ini dia. Kita mengatakan apa? Kumpulkan potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Jadi salah satu cara mengucap syukur itu adalah dengan menghargai berkat Tuhan. Jika engkau sedang berlebih makananmu, jangan buang-buang makanan. Kalau engkau gak bisa habiskan, kumpulkan, kasih sama orang, berikan kepada yang kekurangan. Supaya mereka yang kekurangan bisa bersyukur. Amin. Amin. Ada orang saking pelitnya nih. Banyak makanan nih. Apalagi nanti Desember ya, banyak makanan tuh biasanya tuh. Waktunya manajemen makanan tuh. Saking pelitnya nih saudara. Makanan lagi berlebih. Disimpan. Ini ada cerita nih. Ada satu keluarga berkunjung ke saudaranya. Ini saudaranya saking pelitnya ya. Jadi dapat makanan waktu bulan Desember Natal. Disimpan gak dimakan. Disimpan. Keluarganya datang. Saudaranya datang. Dikasih diagehin, tapi udah pada bulukan. Saking eman. Tahu eman? Apa tuh eman? Sayang banget dikasih ke orang. Berlebih. Lebih baik bulukan daripada dikasih ke orang. Ada orang kayak gitu? Bilang kanan kirimu, bukan saya orangnya. Amin. Kalau engkau sedang berlebih makananmu, kumpulkan. Kalau sedang kekurangan cuma bisa makan apa adanya, ya bersyukur, makan seadanya. Betul? Amin saudara. Kan seringkali orang tua kita suka bilang gini ya, mami mertua kalau saya lagi ke Bandung atau mami sih gue bilang gitu kan, makan seadanya, ya tuh makan yang ada atau masa makan yang gak ada. Bener gak? Makan seadanya ya. Ya makan seadanya atau masa makan yang gak ada kita makan kaki meja, ya kan sofa kita makan, enggak kan. Ketika kita bisa makan, ketika kita bisa diberkati makanan yang berlimpah, jangan pernah buang-buang makanan. Ini kejadian beberapa tahun yang lalu nih. Ya, waktu itu kita acara Natal, acara di gereja ini, saya lupa Paskah atau apa, bikin sop. Sopnya ada telur burung puyuh, ada sosis atau apa, ada ayam segala macam. Ambil sebanyak-banyaknya. Emang kau kira anakmu makan perutnya sebesar itu? Halo? Yang terjadi apa? Nggak habis. Dikumpulin. Tahu sisanya segimana? Sebaskom. Siapa yang mau makan? Bekas makan orang loh. Nih nanti Desember ya. Makan-makan lagi nih. Natal ada makan-makan. Desember kita makan-makan lagi. Tolong makan, ambil secukupnya. Apalagi tanggal 22 Desember ya. Wih, perlu di-spill enggak? Perlu ya. 22 Desember setelah ibadah Natal, kita akan makan rebus-rebusan. Jagung rebus, singkong rebus, ada lagunya kan? Tak selamanya jagung itu dibakar, nyatanya hari ini direbus. Ada lagunya tuh. Ambil jagung jangan sebanyak-banyaknya. Amin. Ambil secukupnya, tidak boleh ada yang terbuang. Bilang kanan kirimu, tidak boleh ada yang terbuang. Saya ngedidik anak saya, karena anak saya masih belum bisa tuh makan selalu masih menyisakan beberapa butir nasi. Saya bilang makan itu enggak boleh ada butir nasi, satu butir nasi pun. Ya, kita lihat yang kedua saudara. Bagaimana eukaristeo ini di dalam konsep kehidupan kita. Ini merespon. Sama-sama katakan merespon. Merespon dengan benar atas anugerah yang telah kita terima. Ya, di dalam Kolose pasal yang ketiga mengatakan saudara, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah.
Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Ayat 17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan, perhatikan, atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil apa? Mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Perhatikan, ada 2 kali kata hendaklah. Hendaklah itu kalau dalam kamus bahasa Indonesia sinonimnya adalah menunjukkan sepatutnya, semestinya, seharusnya. Ini menunjukkan keadaan yang ideal dan seharusnya dimiliki oleh setiap orang percaya. Ya, tadi kita baca hendaklah, dikatakan ayat yang ke-15 tadi dikatakan hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati. Kalau ada damai sejahtera dalam hati bisa bersyukur enggak? Bisa. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya. Nah, bagaimana kita meresponinya saudara? Perhatikan. Sebagai orang yang telah dipanggil Allah menjadi satu tubuh. Ini respon kita, bersyukur. Kenapa saya bersyukur? Karena respon saya sebagai orang yang telah dipanggil. Telah dipanggil Allah menjadi satu tubuh. Dikatakan hendaklah damai sejahtera Kristus. Ini bicara tentang pribadi yang memerintah dalam hati kita. Kalau Kristus memerintah dalam hati kita, damai sejahteranya tinggal di dalam hati kita, dikatakan. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Jadi kita bisa bersyukur karena kita menyadari bahwa kita adalah orang yang telah dipanggil Allah. Kita bisa bersyukur karena ada damai sejahtera Kristus yang memerintah dalam hati kita. Siapa yang memerintah dalam hati kita hari-hari ini? Emosi, kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Tetapi kalau ada damai sejahtera, makanya firman Tuhan kata damai sejahteraku yang kuberikan kepadamu itu berbeda dengan dunia ini. Dunia gak bisa memberikan damai sejahtera. Perhatikan ya, iblis tuh bisa bikin mujizat, tapi semuanya serba KW. Dia bisa kasih damai gak? KW, damainya KW. Makanya ada tempat hiburan kan. Kenapa orang pergi ke tempat hiburan? Ada yang tahu? Karena kurang hiburan. Karena merasa tidak terhibur di rumah, dia pergi keluar cari tempat hiburan. Di tempat hiburan dia merasa terhibur enggak? Seolah-olah terhibur tuh, ketawa-ketawa, karaoke, nyanyi-nyanyi, pulang. Full terhibur, ada damai, ya enggak. Balik lagi ke realita. Makanya ada istilah, adanya kesenjangan antara ekspektasi dengan realita, yaitu apa? Kuciwa bahasa Jepangnya. Kuciwa sama kamu. Sebagai orang yang telah dipanggil Allah menjadi satu tubuh, bersyukurlah. Ini respon kita, oh ya saya sudah dipanggil, saya sudah dipilih oleh Tuhan. Bahkan damai sejahteranya ada dalam hatiku, aku mau bersyukur. Yang berikutnya apa? Dari hati yang diperkaya oleh firman. Makanya penting ya, kita bisa memuji Tuhan, kita bisa mengajar dengan segala hikmat, kita bisa menegur seorang kan yang lain, menyanyikan mazmur. Tadi teman-teman yang melayani Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, memainkan musik, nyanyian rohani dan lain sebagainya. Penting, setiap kita pelayan Tuhan, pelayan mimbar, hidup kaya oleh firman. Amin. Setiap kita jemaat Tuhan, hidup kita, hati kita harus kaya oleh firman Tuhan. Aminnya kok gitu sih? Amin. Karena hatimu kalau diisi firman, yang keluar dari mulutmu apa? Halo? Makanya jangan suka dengar gosip. Tahu kan kata kuncinya gosip? Udah dengar belum? Saya percaya dah kalau mau ngomong kebaikan Tuhan gak akan ngomongnya gitu dulu deh. Udah dengar belum? Tuhan kita baik, setan jahat. Apalagi kalau anak-anak Gen Z kadang suka WA tuh suka aneh gitu ya. Suka tahu gak
Gimana gue tahu ya? Tiba-tiba lu nanya tahu enggak? Aku sedih, ya sedihnya kenapa, cerita dong gitu kan. Kenapa gitu. Bapak Ibu Saudara yang punya anak Gen Z gitu gak sih? Kalau mau ngomong gitu kan, tahu enggak? Atau saudara yang jadi istri gitu, tapi tahu enggak? Kenapa ambeien kamu gini-gini? Kalau hatimu diperkaya oleh firman, perhatikan, apa yang kau simpan di dalam hati, lambat laun akan keluar dari mulut. Betul? Kalau simpan kebencian, apa yang keluar dari mulut? Halo? Bisa mengucap syukur? Bisa mengucap syukur? Tidak. Makanya firman Tuhan kan, saya tulis begini saudara, apa yang ada di dalam hati akan meluap dalam perkataan dan tindakan kita, betul? Jika hidup kita akan kaya akan firman, perhatikan, maka kita akan memiliki hikmat untuk mengajar, menegur. Menegurnya juga nggak ngomong kasar gitu loh. Menegur seorang akan yang lain. Firman yang keluar. Kalau kita menegur juga pakai firman, bukan menegur juga, tahu nggak ya, bawa-bawa orang tua lagi. Enggak, menegur pakai firman, menyanyikan mazmur. Tadi kita memuji Tuhan, menaikkan pujian, mari kita bermazmur kepada Tuhan. Makanya kalau kita mau bermazmur sama Tuhan, ketika kita baca firman, baca ayat firman Tuhan, kalau saudara teman-teman mau makin bisa bermazmur, bacalah kita mazmur. Masih kurang bahan tuh 150 pasal. Itu banyak banget. Latih, menyanyikan mazmur itu perlu dilatih. Kita bisa oh Tuhan engkau baik, engkau dahsyat, engkau luar biasa. Ya, bertahun-tahun yang lalu gitu ya, WL kita kalau menyembah Tuhan itu lagunya apapun, pasti kalimatnya gini, Tuhan kita baik, Tuhan kita dahsyat, udah terus itu aja. Padahal lagunya tentang apa? Tentang firman, tentang kuasa. Kan kita bisa explore kata-kata itu, firman-Mu menerangi hidupku, firman-Mu itu dahsyat bagi hidupku. Bagaimana bisa kita menyanyikan mazmur kalau hatimu diisi firman? Amin saudara? Hatimu mau diisi firman? Mau diisi firman? Kita perlu kaya oleh firman, bukan kaya monyet. Kaya firman. Mari kita diperkaya oleh firman. Nah, ayat yang 17 lo perhatikan. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukan semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur. Ini apa? Sikap kita untuk selalu berikan yang terbaik. Jadi respon eukaristeo itu respon bersyukur atas anugerah Tuhan adalah apapun yang kau lakukan, apapun yang kau kerjakan, engkau ingin berikan yang terbaik buat Tuhan. Kau selalu ingin berikan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Ini pada ngudeng gak sih ini? Ada yang gini coba. Gitu, jemaat. Sikap yang selalu ingin memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Jadi datang tepat waktu, duduk rapi, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Ya, beberapa bulan yang lalu kan ada ya pengumuman, jangan suka nyempilin sampah di pinggir kayu itu. Bisa-bisanya ya nyempelin sampah di kayu itu ya. Entah lagi dengerin firman Tuhan atau lagi pujian penyembahan gitu, nempelin permen karet gitu. Kita tahu. Sikap hati yang memberikan yang terbaik. Saudara memberikan yang terbaik buat Tuhan, engkau yang bekerja dengan baik. Datang tepat waktu. Oh jangan merasa bosnya sesama orang Kristen, sesama orang gereja, santai aja bro. Jangan, berikan yang terbaik. Kalau engkau bekerja dengan baik. Kau melayani dengan baik. Apapun yang kau kerjakan, lakukan, berikan yang terbaik bagi Tuhan. Karena firman Tuhan katakan apapun yang kau lakukan, apapun yang kamu perkatakan, lakukan semuanya itu dalam nama Tuhan, dikatakan. Ya, dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini begini, segala apa yang kalian lakukan atau katakan, haruslah itu dilakukan dan dikatakan atas nama Tuhan Yesus.
Bersyukurlah kepada Allah Bapa untuk apa yang dilakukan Yesus bagimu. Bersyukur. Apapun pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan. Kemarin teman-teman yang dari rekan-rekan pengurus panitia yang dari dia sosial ya, kan packing buat sembako gitu kan. Wih, itu cepat banget tuh cekatan. Mereka melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Amin saudara. Lakukan yang terbaik, kerjakan yang terbaik. Tiap minggu wrapping sayur, betul ya? Minggu ini katanya jagung aja tuh yang di wrapping. Wah, cekatan tuh. Beli kresek, beli ini, ikat apa segala macam. Lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Semua yang kita kerjakan, kita lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Itu sebagai apa? Respon atas anugerah Tuhan. Respon kita atas anugerah yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Yang terakhir saudara, Eukaristeo bicara tentang apa? Ini Bapak Gembala sudah bahas ayat ini, kemarin juga dibahas ayat ini ya. Saya minta para pemain musik mengekspresikan rasa syukur dalam segala keadaan. Ya. 1 Tesalonika 5 ayat 18, ingat ayat ini saudara? Yuk sama-sama, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dalam terjemahan NIV dikatakan give thanks, dikatakan in all circumstances, dalam setiap keadaan apapun. For this is God's will, ini kehendak Allah bagi kamu di dalam Kristus Yesus. Dalam terjemahan The Message, thank God no matter what happen. Bersyukur kepada Tuhan, tidak tergantung apa yang sedang terjadi dalam hidupmu. Karena ini cara kita untuk kita menggenapi kehendak Allah, amin. Karena saya mau katakan bersyukur itu perintah. Bersyukur itu sebuah keputusan. Saya mau katakan bersyukur itu bukan pilihan. Karena kalau pilihan, daging kita nih akan memilih pengennya yang baik-baik aja kita bersyukur. Di rekening kita aman-aman aja duitnya. Ban kita gak pernah bocor. Mobil kita gak pernah disenggol orang. Oh bisa bersyukur. Istri kita baik-baik aja, anak kita sehat, semuanya dalam keadaan baik. Well semuanya. Ketika semua dalam keadaan baik kita bisa bersyukur, itu pilihan. Tetapi dalam keadaan tidak baik, engkau bersyukur, itu keputusan. Saya tetap memutuskan untuk saya bersyukur kepada Tuhan. Itu sebuah keputusan. Dalam segala keadaan, in all circumstances, saya tidak tahu keadaanmu apa. Mungkin kau mengalami kekurangan, hubunganmu tidak baik dengan orang tua, suami dengan istri tidak baik. Kau sedang mencari pekerjaan, pekerjaanmu mungkin tidak baik. Anak-anakmu sedang tidak baik keadaannya, tidak sehat mereka. Mereka sedang sakit, orang tua mungkin kita sedang sakit, apapun itu. In all circumstances, no matter what happen. Karena mengucap syukur adalah sebuah keputusan, saudara. Sama-sama katakan keputusan. Karena daging kita bisa milih. Firman Tuhan katakan apa? Daging selalu berlawanan dengan keinginan roh, betul? Keinginan daging selalu berlawanan dengan keinginan roh. Karena kalau mau milih, daging itu kan pengennya yang enak-enak aja. Oh ketika makannya ada daging baru bisa bersyukur. Kalau makannya telur mulu. Kalau kata Bapak Gembala kangkung mulu. Tempe mulu. Aku tempemu. Oh tampamu ya. Mana bisa bersyukur. In all circumstances. Saya tidak tahu keadaan saudara. Apa? Karena problem manusia kan itu. Kekurangan, kehilangan. Pekerjaan, masa depan, hubungan, apapun yang kau hadapi hari-hari ini, ambil sebuah keputusan. Tuhan, saya akan bersyukur kepada Tuhan. Eukaristeo, to be well. Mungkin keadaan saya tidak baik, tapi saya percaya Tuhan bikin baik dulu hati saya. Tuhan mengkondisikan hati saya, supaya saya bisa bersyukur. Terus dikasih Tuhan. Karena ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Mengucap syukur adalah kehendak Allah. Ketika dalam keadaan baik, keadaan sehat, tidak kekurangan, itu mudah bagi kita bersyukur. Betul ya? Mudah bagi kita bersyukur. 3 bulan papi sakit, banyak keluar biaya,
harus sama mami ngobatin papi gitu kan. Wah, capek juga. Capek juga loh, kurang tidur loh. Waktu papi sakit tuh saya puji Tuhannya gak sakit tuh sama sekali. Tapi beres papi sehat tuh efeknya tuh tiba-tiba vertigo muncul, tiba-tiba migrain muncul gitu kan. Tapi saya dan mami belajar untuk bersyukur. Bahkan waktu itu ada di kondisi kan papi 12 hari gak bisa pup, 16 hari gak bisa pup. Ketika bisa pup, saya yang beresin. Saya ketawa-ketawa aja, happy-happy aja kata mami, kok kamu bisa happy-happy aja sih? Padahal ini lagi beresin yang kotor-kotor nih. Nah mau nih, happy lah, fine aku bilang. Anak lain belum tentu loh mau yang jorok-jorok gini loh. Oh iya, ya fine. Karena melayani Tuhan itu, melayani orang tua itu suatu kegembiraan loh buat saya. Sukacita tersendiri loh. Jadi kalau orang tuamu sakit, salah satu wujud engkau bersyukur kepada Tuhan juga adalah kau melayani orang tuamu, amin. Amin saudara, amin. Papi pernah bilang kan kalau orang tua sakit ujian bagi anak. Kenapa kalau anak banyak, orang tua bisa urus. Tapi ketika orang tua sakit, dioper sana, oper sini. Makanya anaknya jangan banyak-banyak. Opernya kan cuma 1-2 gitu, kalau cuma 2 kan, oper sini, oper No matter what happen, saya tidak tahu kondisi apa saudara yang sedang kau alami. Tapi ambil keputusan pagi hari ini, Tuhan aku mau bersyukur. Ada anugerah yang telah Tuhan sediakan. Bahkan sebelum kau mengeluh pun hidupmu itu adalah anugerah. Yes, hidup itu adalah anugerah Tuhan. Amin saudara, kesimpulannya saudara. Eucharistia memberi 3 makna dalam hidup kita. Mari kita awali segala sesuatu dengan doa dan bersyukur. Bukan hanya sekedar doa makan ya, tapi apapun, memulai sesuatu, pekerjaan, memulai hari yang baru. Bangun pagi, aku bersyukur, aku masih dikasih nafas. Aku bersyukur, Tuhan baik bagiku. Mengawali segala sesuatu, apapun yang kau awali. Ya, Andro buka usaha barber, diawali dengan bersyukur. Merespon dengan benar atas anugerah yang telah kita terima. Mari kita ekspresikan rasa syukur di dalam segala keadaan. No matter what happen, in all circumstances. Apapun keadaan kita hari-hari ini. Amin saudara. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus berkati setiap kita. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kita akan pujian. Mari kita bagi berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari semua Tuhan katakan, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua
Angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Semuanya karena kasih-Mu, aku hidup hari ini. Sama berkat kemurahan-Mu, terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini. Mari angkat tangan di hadapan Tuhan. Diri kami Tuhan, kami ada karena kebaikan-Mu. Semua berkat kemurahan-Mu, terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini. Aku ada karena kasih, karena kasih-Mu Tuhan. Semua berkat kemurahan-Mu, terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik. Sekali, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari sembah Dia. Oh, terima kasih Tuhan. Mari kita bermazmur kepada Tuhan, sebab Engkau baik bagi setiap kami, bahkan teramat baik bagi kami Tuhan. Oh, kami ada karena kemurahan-Mu Tuhan. Kami ada karena kasih setia-Mu dalam hidupku. Oh Yesus Tuhan, oh Yesus Tuhan. Terima kasih, katakan terima kasih. Mari katakan terima kasih kepada Tuhan. Jangan kau berdiam diri, nyatakan syukurmu kepada Tuhan. Oh, come on, angkat suaramu, mari sembah Dia. Angkat suaramu, mari sembah Dia. Terima kasih Engkau Tuhan, Engkau baik bagi setiap kami. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan buat keluarga kami. Terima kasih buat kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kesehatan yang Kau beri. Terima kasih Tuhan buat makanan yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih buat berkat-berkat-Mu. Terima kasih buat keselamatan yang Kau kerjakan. Terima kasih Tuhan Kau telah memilih kami. Terima kasih Kau menyelamatkan kami Tuhan. Begitu banyak Tuhan alasan untuk kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Ampuni setiap kami Tuhan. Seringkali kami mengeluh, kami menggerutu, marah sama Tuhan. Maka mungkin seringkali kami mempertanyakan Tuhan dalam hidup kami. Ketika kami menghadapi segala situasi yang sulit, kami bertanya, Engkau di mana Tuhan? Kenapa kami harus terjadi? Kenapa ini harus terjadi dalam hidupku? Kenapa Tuhan izinkan? Kenapa dan kenapa? Tapi pada waktu kita bersyukur, pada waktu kita diberkati Tuhan, kita gak pernah bertanya sama Tuhan, mengapa Tuhan berkati aku? Mengapa Tuhan tolong aku? Mari pagi hari ini, ambil satu komitmen dan keputusan. Tuhan, ampuni kami Tuhan. Seringkali kami mengeluh sama Tuhan. Seringkali kami bertanya Tuhan, kenapa ini terjadi, kenapa ini terjadi. Tapi kami lupa. Begitu banyak alasan untuk kami bersyukur. Kami mau ambil keputusan pagi hari ini di hadapan Tuhan. Untuk kami boleh terus bersyukur. Mungkin keadaan kami tidak baik. Mungkin ada di antara saudara yang mau didoakan. Kalau sedang menghadapi kesulitan, pergumulan apapun. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Nyatakan syukurmu.
karena mengucap syukur membuka pintu mujizat dalam hidupmu. Hamba-Mu berdoa untuk jemaat Tuhan yang datang pada pagi hari ini Tuhan. Mungkin mereka dalam keadaan sakit penyakit Tuhan. Kesembuhan yang sempurna daripada Tuhan. Tuhan menolong setiap mereka. Kami percaya pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Mungkin kami sedang mengalami kekurangan Tuhan. Ekonomi kami tidak baik. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Kau sanggup memberkati kami, bahkan memenuhi segala keperluan kami menurut kekayaan-Mu di dalam Kristus Yesus. Mungkin kami yang sedang lemah, kuatkan. Mungkin kami yang susah, dihiburkan Tuhan. Kami yang sedang terikat Tuhan, Kau lepaskan setiap kami. Pertolongan, mujizat nyata bagi setiap kami. Karena kami punya Tuhan yang dahsyat, kami punya Tuhan yang setia yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu bagi setiap kami. Kami punya Tuhan yang selalu menopang kami Tuhan. No matter what happen, no matter what Tuhan. Apapun, in all circumstances Tuhan. Mungkin keadaanku tidak baik Tuhan. Tapi aku mau belajar percaya sama kuasa Tuhan. Mau belajar percaya sama waktu Tuhan. Kuasa Tuhan yang selalu ada. Dan kami mau belajar percaya sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman. Kami tahu pasti Tuhan, Engkau ada di situ. Terima kasih Bapa. Tanamkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami supaya kami boleh terus bertumbuh dan berbuah. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan, berikan kepada kami hati yang penuh dengan sukacita untuk berikan yang terbaik. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan yang terbaik buat setiap kami. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, terima kasih kepada Pastor Lucky yang telah memberikan firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kami persilakan kepada yang bertugas untuk maju ke depan. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, come on. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Lambaikan kedua tanganmu, come on. Soraklah, haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Haleluya. Sekali lagi, oh soraklah, haleluya. Oh soraklah, haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Saya undang untuk berdiri Bapak Ibu Saudara, come on. Katakan, soraklah, haleluya. Sambil lambaikan tanganmu, come on. Haleluya. Haleluya. Lebih dahsyat lagi, soraklah, haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Haleluya. Come on. Soraklah. Come on. Sambil bertepuk tangan atas kepala, come on. Lebih dahsyat lagi, soraklah, haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Yang terbaik katakan haleluya, come on. Haleluya. Sorakan haleluya. Silakan duduk kembali.
pagi hari ini kami boleh memuji Tuhan, kami boleh menyembah Tuhan, kami boleh meninggikan nama Tuhan. Kami boleh dengar firman Tuhan mengingatkan kami untuk kami selalu bersyukur atas anugerah yang telah kami terima dalam hidup kami Tuhan. Tidak henti-hentinya kami Tuhan rindu untuk selalu bersyukur. Ampuni setiap kami Tuhan. Waktu-waktu yang lalu Tuhan kami seringkali mengeluh, menggerutu, ngomel sama Tuhan atas keadaan yang kami sedang hadapi Tuhan. Tapi pagi hari ini kami ingin mengambil keputusan untuk kami bersyukur betapa baiknya Tuhan dalam setiap kehidupan kami. No matter what happen Tuhan, in all circumstances Tuhan kami mau belajar untuk selalu bersyukur. Terima kasih Bapak. Berkati yang sudah melayani Tuhan, tim praise and worship, worship leader, singers, pemain musik, lighting, multimedia, soundman juga hamba-Mu yang sudah menjaga firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang hadir kuatkan dan teguhkan kami, yang sakit disembuhkan Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang terikat dilepaskan, yang terbelenggu dibebaskan. Karena kami punya Tuhan yang dahsyat, kami punya Tuhan yang ajaib, kami punya Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Berkati juga Tuhan, kami juga berdoa dengan mungkin jemaat Tuhan yang tidak hadir Tuhan. Dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Tuhan tilik setiap mereka, Tuhan lawan setiap mereka, keberadaan mereka Tuhan. Mungkin yang sudah jauh dari Tuhan, biar Roh Kudus gerakan setiap mereka Tuhan. Supaya mereka boleh datang kembali melangkah ke tempat ini untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan pulang. Kita pahami masing-masing, anugerah Tuhan boleh menolong, memberkati kami. Mari kita angkat tangan kita untuk terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menarik engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Kiranya segala berkat ini curahkan dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan yang berlimpah-limpah dari Roh Kudus, memberkati, menolong dan menyertai saudara. Pekerjaanmu diberkati Tuhan, keluargamu diberkati Tuhan, usahamu diberkati Tuhan, studimu diberkati Tuhan, masa depan anak-anakmu diberkati Tuhan, pelayananmu diberkati Tuhan, kesehatanmu diberkati Tuhan, keuanganmu diberkati Tuhan. Apa saja yang kau perbuat dengan tanganmu Tuhan buat berhasil. Di dalam nama Yesus, ucap syukur, haleluya.